warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrianda, NIM 1930404051. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan judul materi kami pada hari ini yang mengenai konsep akuntansi manajemen. Nah, di dalam akuntansi manajemen atau bisa kita sebut dengan manajemen akunting memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu penetapan biaya jasa, produk, dan tujuan yang bisa menarik bagi seorang manajemen. Lalu tujuan kedua, kita bisa merencanakan, lalu mengendalikan, serta mengevaluasi. Nah, setelah adanya kegiatan tersebut, maka kita lakukan perbaikan berkelanjutan. Lalu tujuan yang ketiga, di dalam proses manajemen akunting, sekiranya kita dapat melakukan proses yang namanya pengambilan keputusan. Next, untuk selanjutnya ada informasi kebutuhan dari penetapan biaya dan pengambilan keputusan. Nah, ini ada beberapa siklus. Yang pertama ada siklus masukan dari peristiwa ekonomi yang terjadi. Lalu ada namanya siklus proses. Diproses dengan cara mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, serta melaporkan. Nah, itu adalah sebuah proses. Lalu adanya output. Output ini yang meliputi dari laporan khusus, biaya produk, biaya pelanggaran, dan anggaran, serta laporan kinerja dan komunikasi pribadi. Nah, itu merupakan sebuah output. Dengan adanya masukan, proses, dan output, maka bermanfaatlah bagi penggunanya, yaitu seorang manajemen. Selanjutnya ada proses dari manajemen itu sendiri, yang diawali dengan proses perencanaan, lalu mengontrol, karena setiap manajemen ada yang namanya controlling. Lalu proses manajemen yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, kita harus bisa membedakan mana akuntansi manajemen dan mana yang dinamakan akuntansi keuangan. Nah, ke akuntansi keuangan untuk pengguna ini lebih ke pengguna eksternal, sedangkan kalau akuntansi manajerial ini lebih ke internal atau seorang manajer. Tapi kalau akuntansi keuangan ini dimiliki oleh beberapa orang di luar perusahaan. Nah, ini ada juga aturan-aturan yang membatasinya, sedangkan dari akuntansi manajerial ini tidak adanya hal yang mengikat, melainkan seorang manajer yang akan merencanakan, mengendalikan, lalu membuat sebuah keputusan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sebuah perbandingan antara manajemen dan manajemen keuangan. Nah, kalau di manajemen akunting ini lebih fokus ke pihak dalam, sedangkan kalau financial accounting lebih fokus kepada eksternal. Lalu yang kedua, dari manajemen akunting ini tidak ada aturan yang wajib, sedangkan kalau dari akuntansi keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku secara eksternal. Lalu yang ketiga, informasi keuangannya dan non keuangan bersifat subjektif, sedangkan kalau dari akuntansi keuangan informasinya harus objektif. Lalu keempat, dari manajemen ini penekanannya kepada masa depan, sedangkan kalau dari akuntansi keuangan ini orientasinya kepada sejarah. Lalu selanjutnya ada di manajemen ini evaluasi internalnya berdasarkan informasi yang rinci, sedangkan dari akuntansi keuangan lebih informasinya itu secara keseluruhan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu yang keenam, dari manajemen akunting ini bersifat luas dan multidisiplin, sedangkan kalau financial accounting ini lebih mandiri. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajarinya bagaimana perbandingan antara manajemen akunting dan financial accounting. Nah, selanjutnya ini ada beberapa sejarah singkat mengenai akuntansi manajemen, mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang bergabung di dalam kelompok 1. Kepada rekan-rekan saya persilahkan dan sekian, terima kasih. Baik, saya dari kelompok Pineji akan
melanjutkan video presentasinya, yaitu tentang sejarah akuntansi manajemen. Sejarah akuntansi manajemen itu dimulai pada tahun 1880 dan 1925 hingga 1950. Next, apa fokus saat ini untuk akuntansi manajerial? Nah, untuk fokus akuntansi manajerial itu terbagi. Yang pertama, manajemen berbasis aktivitas. Yang kedua, orientasi pelanggan. Yang ketiga, perspektif lintas fungsional. Next, seperti apa rantai nilai itu? Seperti apa rantai nilai itu dan bagaimana cara kerjanya? Nah, di sini ada rantai nilai industri. Baik, kita akan membahas sedikit tentang rantai nilai industri. Rantai nilai industri itu menggabungkan output dari beberapa perusahaan secara berurutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Rantai nilai industri itu sangat penting untuk manajemen biaya strategis. Ini menghubungkan aktivitas penciptaan nilai dari bahan mentah hingga pembuangan produk akhir oleh pelanggan penggunaan akhir. Nah, baik, mungkin video kali ini hanya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya Jeli Uktikasari, NIM 1930404052. Baiklah, di sini saya akan mencoba melanjutkan penjelasan tentang peranan akuntansi manajemen. Meningkatkan peran akuntansi manajemen dengan 3 hal. Yang pertama, mengetatkan regulasi tata kelola perusahaan. Yang kedua, yaitu menetapkan kendali atas manajemen. Yang ketiga, yaitu meningkatkan pentingnya penilaian manajemen atas pengendalian internal. Sertifikasi apa yang tersedia untuk akuntansi manajemen? Yaitu ada 3. Yang pertama, CMA atau akuntansi manajemen bersertifikat, yaitu ekonomi, akuntansi keuangan, dan manajerial. Yang kedua yaitu CPA atau akuntansi publik bersertifikat, yaitu memenuhi kebutuhan akan pengetahuan auditor eksternal. Yang ketiga yaitu CIA, auditor internal bersertifikat, yaitu memenuhi kebutuhan khusus dalam audit internal namun serupa dengan pengetahuan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kalau ada salah dari kelompok kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.